Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 8 bab 3 dengan tema kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah dengan kompetensi dasar menganalisis sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah dan indikator menelaah sejarah dari peristiwa berdirinya Daulah Ayyubiyah. A. Proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Jadi Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi atau Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah dinisbatkan kepada nama belakang kakeknya, yaitu Al-Ayyubi. Ya, Al-Ayyubi. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermazhab Sunni, menggantikan kesultanan Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Nah, mari kita mengamati gambar berikut ini. Ini beberapa bangunan yang merupakan peradaban dinasti Ayyubiyah, dan gambar ketiga ini adalah salah satu gambar ilustrasi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, sekarang kita lanjut bahwa dalam perkembangannya tercatat dinasti di Mesir yang paling berpengaruh dalam membangun kejayaan Islam salah satunya adalah Daulah Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi telah mengukir kejayaan Islam pada masanya. Untuk lebih jelasnya, lebih dahulu kita melihat beberapa daulah sebelumnya atau dinasti sebelumnya. Pertama itu keruntuhan Daulah Abbasiyah. Jadi Daulah Abbasiyah yang pernah mencapai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam mulai menampakkan kemunduran pada periode kedua kekhalifahannya. Kelemahan bidang politik dan pemerintahan menjadi salah satu penyebab utama dari keruntuhan Daulah Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena periode kedua pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak mandiri dalam bidang politik dan pemerintahan. Ini artinya bahwa ada intervensi dari pihak-pihak di luar. Jadi lemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah ini dimanfaatkan oleh daulah-daulah kecil untuk melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Antara lain, pertama Daulah Idrisiyah di Maroko, yang kedua Daulah Aghlabiyah di Tunisia, yang ketiga Daulah Tuluniyah, yang keempat Daulah Iksidiyah, yang kelima Daulah Hamdaniyah, dan keenam Daulah Tahiriyah. Sekarang kita melihat bahagian B, berdirinya Daulah Fatimiyah. Jadi Daulah Fatimiyah adalah satu-satunya daulah Syiah dalam Islam. Nama daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah As-Zahra. Didirikan oleh Said Ibn Husain yang merupakan keturunan Syiah Ismailiyah. Gerakan pendirian Daulah Fatimiyah tidak terlepas dari peran serta seorang pengikut Syiah bernama Abu Abdillah As-Asi. Setelah kaum Alawiyun mampu menaklukkan Daulah Aghlabiyah di Tunisia, berdirilah Daulah Fatimiyah
dengan Khalifah pertama Ubaidillah Al-Mahdi dengan ibu kota pemerintahnya kota Kairawan, Tunisia. Nah, sehingga pada tahun 358 Hijriah atau 969 Masehi, Panglima tentara Daulah Fatimiyah bernama Jauhar As-Sikli mampu menaklukkan Mesir dari kekuasaan Daulah Iksiyah. Setelah menguasai Mesir, Panglima Jauhar As-Sikli membangun sebuah kota yang megah bernama Al-Qahira atau Kairo. Sejak saat itu, Daulah Fatimiyah memindahkan ibu kotanya ke Kairo, Mesir. Secara keseluruhan, Daulah Fatimiyah berkuasa selama 262 tahun dengan Khalifah pertamanya Ubaidillah Al-Mahdi dan Khalifah terakhirnya Al-Adid Billah. Daulah Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya pada saat Khalifah kelima, yaitu Khalifah Abu Mansur Nisad Al-Aziz yang berkuasa 975 sampai 906 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Mesir hidup dalam kedamaian, dan pada masa Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah, Masjid Al-Azhar yang kemudian hari menjadi Universitas Al-Azhar dibangun. Sekarang kita masuk bahagian C, proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Jadi Daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh Khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Adid Billah tahun 1160 sampai 1171 Masehi mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahan yang lemah. Selain karena musim paceklik, adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah, dalam kondisi Mesir seperti itu, seorang panglima yang bernama Asaduddin Sirku bersama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh gubernur Syria Nuruddin Sanki untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Rupanya proses ini tidak berjalan mulus. Ada salah seorang Perdana Menteri Daulah Fatimiyah yang bernama Sawar telah melakukan persekongkolan dengan tentara salib. Akhirnya Panglima Asaduddin Sirku dan Salahuddin Al-Ayyubi menangkap Perdana Menteri Sawar. Kemudian kedudukan Sawar digantikan oleh Asaduddin Sirku yang kemudian wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 bulan. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi diangkat atau didapuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Asaduddin Sirku. Saat Khalifah Al-Adid Billah sakit, kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat. Salahuddin Al-Ayyubi mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir, apalagi Salahuddin Al-Ayyubi dan rakyat sama-sama memiliki paham Islam Sunni. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah pada 10 Muharram 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Fatimiyah. Jadi inilah proses berdirinya dinasti Ayyubiyah yang Khalifah pertamanya adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Jadi sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.